Baik, sekarang kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir. Dan kita sudah sampai pada hadis 1101. وقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت apakah kamu tidak tahu anna malakan bahwasanya satu orang malaikat yunadi fis sama, dia menyeru di langit, yaqulu, dia mengucapkan, Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah, lima limunfiqin, untuk hartanya orang yang infak, khalafan, ganti, waj'al, dan jadikanlah, lima limumsikin, untuk hartanya orang yang menahan dari infak, talafan, akan kerusakan. Hadis riwayat Tabarani sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menghasung kita untuk menginfakkan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Dan yang disebut munfik, orang yang infak, ini bukan harus infak kepada orang-orang miskin. Bahkan termasuk nafkah yang kita keluarkan untuk keluarga kita. Ini termasuk munfik. Seorang bapak mencari nafkah, setelah itu mendapatkan harta diberikan untuk keluarganya, anak istrinya. Bahkan termasuk yang dia makan, diberikan nafkah untuk dirinya sendiri. Ini termasuk munfik. Didoakan oleh malaikat supaya digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sakit, kemudian pergi ke dokter, membayar 50.000 atau 100.000, kemudian membeli obat di apotik, nah, membayar lagi 50.000 atau 10.000, nah, itu semuanya ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan didoakan oleh malaikat, ada khalaf, ada ganti. Dan hadis ini semakna dengan kalam Allah dalam Al-Quran. Ini satu ayat yang perlu kita hafalkan, yaitu surah Saba ayat 39. Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'", apapun nafkah yang kalian keluarkan, fahuwa yukhlifuh, Allah akan menggantinya, wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Surat 34 ayat 39. Kemudian dalam hadis ini disebutkan malakan, satu orang malaikat. Dalam riwayat Bukhari disebutkan dua orang malaikat. Karena dua-duanya sahih, maka bisa jadi ya, kadang-kadang yang berdoa satu malaikat, kadang-kadang yang berdoa dua malaikat. Mari kita lihat yang dua malaikat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fi." Tidak ada satu hari di mana para hamba masuk pada waktu paginya, illa malakani yang silan, kecuali ada dua malaikat turun dari langit. Maka salah satu dari keduanya mengatakan, ya Allah, berilah untuk yang infak ganti. Sementara malaikat yang lain mengatakan, ya Allah, berilah kepada yang menahan akan kehancuran. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian yang dimaksud orang yang menahan ini gimana? Karena kalau maksudnya adalah menahan, tidak mengeluarkan nafkah sama sekali, ya kadang-kadang kita dalam satu hari tidak mengeluarkan nafkah sama sekali. Karena sudah ada segala sesuatunya di rumah kita misalnya. Apakah ini termasuk yang talaf? Apakah setiap hari kita harus mengeluarkan harta? Nah, maka jawabnya adalah Imam Qurtubi menjelaskan, mumsik di sini maksudnya orang yang menahan sesuatu yang wajib untuk dia keluarkan. Ada orang miskin misalnya, ketuk rumah, kemudian dia mengatakan, saya kelaparan Pak, dan punya nasi, minta nasi. Nah, tetapi kita tidak mau memberikan padahal mampu. Ini berarti wajib tapi tidak mau memberikan. Inilah yang disebut mumsikin yang berhak mendapatkan talafan. Jadi tidak setiap orang yang tidak infak atau tidak mengeluarkan harta berarti dihancurkan oleh Allah, tidak. Tapi yang menahan dari sesuatu yang wajib bagi dia untuk mengeluarkan. 102. Amakana, tidakkah, yajidu, mendapati, hada, orang ini, ma yusakkinu bihi, sesuatu yang dia bisa menertibkan dengannya, ra'sahu, kepalanya. Ini maksudnya rambutnya. Amakana, tidakkah, yajidu, mendapati, hada, orang ini, ma,
sesuatu yaghsilu bihi yang dia membasuh dengannya thiyabahu baju-bajunya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini ada sababul wurudnya. Rasulullah melihat dua orang. Yang pertama rambutnya modal madul, ora karuan. Maka Rasulullah berkomentar, ini orang apakah tidak mendapati sesuatu yang bisa untuk menertibkan rambutnya? Maka kalau kita punya rambut, hendaklah kita tertibkan. Kalau tidak mau menertibkan rambut, hendaklah dipasangi peci supaya tidak kelihatan tidak tertibnya tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk tampil yang indah, yang bagus, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita memuliakan rambut. Beliau mengatakan, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Apabila seseorang memiliki rambut, maka hendaklah dia memuliakannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi rambut panjang boleh tidak? Boleh, tapi hendaklah apa? Dirapikan. Kalau tidak dirapikan, maka dikomentari oleh Nabi, apakah kamu tidak mendapati sesuatu yang bisa merapikan rambut kamu? Kemudian yang kedua, orang yang lain, Nabi melihatnya pakai baju tapi kotor. Nah, maka Nabi berkomentar, ini orang apakah tidak punya air untuk mencuci bajunya yang kotor tadi? Maka tidak sepantasnya kita menampakkan keburukan di hadapan orang lain. Tapi hendaklah kita menampakkan kebaikan di hadapan orang lain. Sepantasnya kita melakukan sesuatu atau melakukan perkara-perkara yang menyebabkan orang suka kepada kita. Jangan melakukan perkara-perkara yang menyebabkan orang benci kepada kita. Membawa bau yang tidak enak, maka jangan ke masjid. Mandi dulu. Kalau sudah mandi baru masjid. Diajarkan oleh Nabi SAW. Orang yang makan apa itu bawang mentah atau berambang mentah, oleh Nabi disuruh pulang dari masjid. Kamu bersihkan dulu mulut kamu, baru kemudian kumpul di masjid. Ini supaya tidak menyebabkan orang-orang lain benci kepada dia. 103. Ama marorta. Tidakkah engkau melewati biwadi qaumika, lembah kaummu, mumhilan, dalam keadaan gersang, thumma tamurru bihi, lalu kamu melewatinya lagi, khadra'a atau khudran, ya, dalam keadaan apa? Hijau. Khudran ini bukan khadra. Thumma tamurru bihi, kemudian kamu melewatinya lagi, mumhilan, gersang lagi. Thumma tamurru bihi, kemudian kamu melewatinya lagi, khudran, hijau lagi. Kadzalika, seperti itulah yuhyillahu, Allah menghidupkan al-mauta, orang-orang yang mati. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa cara Allah menghidupkan orang-orang mati besok menjelang hari kiamat adalah seperti cara Allah menghidupkan tanah yang mati. Tanah mati, tidak ada tumbuhan, dikasih hujan, maka muncul tumbuh-tumbuhan hijau, hijau, hijau. Pohonnya sudah tidak ada daunnya ketika gersang. Begitu dituruni hujan oleh Allah, maka muncul daun-daunan. Seringkali kita dapati seperti itu. Saya punya pohon di rumah, pohon bidara. Pohon bidara termasuk pohon yang kuat menurut saya. Karena ketika masa kering, tidak pernah disirami, rontok semua daunnya. Tapi begitu turun hujan, Masya Allah. Yang tadi tanpa daun sama sekali, itu tiba-tiba muncul daunnya lagi. Jadi seolah-olah sudah mati, ternyata belum mati sama sekali. Nah, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya bahwa Allah menghidupkan orang mati dengan hujan? Selain hadis ini, ada hadis yang lebih jelas. Rasulullah bersabda, "Wa yas'aqun nas", semua manusia akan mati. Tsumma yursilullahu mataran, setelah itu Allah kirim hujan. Ka'annahu tal, seperti hujan rintik-rintik. Fayambutu minhu ajsadun nas, maka tumbuh darinya tubuh-tubuh manusia. Tsumma yunfakhu fihi ukhra, lalu ditiup terompet yang berikutnya. Fa idzahum qiyamun yanzurun, ternyata semuanya bangun melihat, yaitu bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar sahih. 104. Ama wallah, ketahuilah demi Allah, ini sesungguhnya aku la akhsyakum, sungguh aku orang yang paling takut di antara kalian lillah, kepada Allah, wa atqakum, dan paling takwa di antara kalian lahu, kepada Allah. Lakinni, akan tetapi saya asumu wa uftir, aku puasa dan aku berbuka. Maksudnya,
Dalam satu bulan ada puasanya, ada tidak puasanya. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa usolli dan saya salat tahajud, wa arqud dan saya tidur. Maksudnya dalam satu malam ada tahajudnya, ada tidurnya. Wa atazawwajun nisa dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati barang siapa yang berpaling atau membenci sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari sahih. Hadis ini ada sababul wurudnya. 3 orang sahabat Nabi datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah mereka bertanya kepada istri-istri Nabi bagaimana ibadah Nabi, maka mereka mengatakan, kok ibadah Nabi kok biasa-biasa ya, sedikit ya. Nah, maka kemudian mereka mengatakan, lah itu kan Nabi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosanya. Kalau kita kan belum, maka kita perlu lebih dahsyat lagi. Akhirnya sebagiannya mengatakan saya tidak mau menikah lagi dengan perempuan. Istrinya mau dicerai. Satunya mengatakan lagi saya akan puasa setiap hari. Satunya mengatakan lagi saya tidak akan tidur malam. Nah, maka Rasulullah diberitahu ucapan 3 orang ini, kemudian Rasulullah menyampaikan hadis ini. Maka termasuk sunnah Nabi adalah dalam satu bulan ada puasanya, ada tidaknya. Tapi ini tidak wajib. Seandainya kita lakukan, lebih bagus. Misalnya dalam 30 hari kita ambil 3 hari puasa. Ini sudah bagus. Kemudian sunnah Nabi juga dalam satu malam ada tahajudnya, ada tidurnya. Maka tolong diperhatikan, tahajud kita lakukan setiap hari. Kalau kita merasa susah bangun untuk tahajud, maka jangan merasa lemah untuk tahajud sebelum tidur. Jadi jangan kalah sama setan. Yang menyebabkan kita tidak tahajud itu setan. Nah, maka supaya setan kalah, kita kasih cara supaya dia kalah. Yaitu sebelum kita tidur, tahajud dulu. Maka nanti kalau subuh kita diganggu setan baru bangun pas subuh, maka setannya kecil. Kita katakan, aku mau tahajud, kecil. Nah, maka kita menang dengan setan, terhadap setan. Kemudian perkataan Nabi ini, saya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan seperti ini bukan perkataan kesombongan. Jadi orang menyampaikan kondisi dirinya sesuai fakta itu bukan disebut sombong. Ada seorang dokter mengatakan, saya ini dokter mata. Sehingga kalau saya ngomong masalah mata, maka kamu harus percaya. Ini bukan kesombongan seperti ini. Tergantung niatan hatinya apa. Yang dimaksud la tuzakku anfusakum, kalian jangan menganggap suci diri kalian sendiri adalah kalau kita bicara tentang kondisi diri kita padahal tidak sesuai fakta. Pada surat An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum, jangan sok suci, jangan menganggap suci diri. Kita mengatakan saya ahli ini, ahli itu, padahal tidak sama sekali. Itu nggak boleh. Tapi kalau sesuai dengan fakta, dan kita menceritakan dalam keadaan merasakan ini adalah nikmat Allah, sehingga kita sampaikan kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya dari kita, maka ini bukan termasuk la tuzakku anfusakum. Ini malah termasuk dalam ayat yang lain, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ceritakanlah. Kita lanjutkan 105. Ama wallah, ketahuilah demi Allah, ini sesungguhnya aku la aminun, sungguh orang yang terpercaya, fis samai, baik di langit, wa aminun, demikian juga orang yang terpercaya fil ardi, di bumi. Hadis riwayat Tabarani sahih. Maksudnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bumi dijuluki sebagai Al-Amin, demikian juga di langit dijuluki sebagai Al-Amin, sehingga dipercaya oleh semua makhluk yang ada di atas muka bumi dan di langit sana. Ada hadis yang semisal ini, tetapi berbeda. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ta'manuni." Kenapakah kalian tidak percaya kepada saya? Wa ana aminu man fis sama. Sementara saya adalah orang yang dipercaya oleh zat yang ada di atas langit. Nah, kalau ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah percaya kepada saya sehingga saya diberi risalah untuk menjadi seorang rasul. Ya'tini khabarus sama, datang kepada saya berita langit yaitu wahyu, sabahan wa masaan, pagi dan sore. Hadis muttafaqun alaih.
Maka menurut saya nama Al-Amin ini bagus untuk kita jadikan sebagai nama. Karena itu adalah merupakan julukan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita tafaulan supaya anak kita yang kita kasih nama Al-Amin betul-betul menjadi orang yang terpercaya sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 106. Ama wallah, ketahuilah demi Allah, lau kana Usama, kalau seandainya Usamah itu, maksudnya Usamah bin Zaid, jariyatan, seorang anak perempuan, halaituha, aku akan memberikan perhiasan kepadanya, wa zayyantuha, dan aku akan menghiasi dia, sama ya, hatta sehingga unafiqaha, aku melariskan dia, maksudnya dinikahi oleh seseorang. Jadi maksudnya laku atau apa namanya, kalau dagangan laku ya, kalau perempuan apa namanya, sehingga dinikahi oleh seseorang, sehingga saya nikahkan dengan orang lain. Hadis ini menunjukkan fadilahnya Usamah bin Zaid. Usamah adalah cucu angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Zaid punya anak namanya Usamah bin Zaid. Nah, sebagaimana Zaid bin Harithah adalah anak yang sangat disayang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak angkat, demikian juga Usamah adalah cucu yang sangat disayang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Usamatu ahabbun nasi ilayya. Usama adalah manusia paling saya cintai. Hadis riwayat Ahmad sahih. Maka tidak heran Usama ini dijadikan oleh Nabi sebagai panglima perang. Ketika Nabi menjelang wafat, Usama sudah berangkat keluar kota Madinah untuk berangkat perang. Yang mengangkat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum melanjutkan perjalanan, ternyata ada berita Rasulullah wafat. Akhirnya dia berhenti, tidak melanjutkan perjalanan. Musyawarah dulu kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, lanjutkan. Karena ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai perintah Nabi kita gagalkan. Jadi orang-orang sibuk menguburkan jenazah Nabi, sementara mereka berangkat jihad ke medan perang. Dan ini menurut para ulama termasuk kecerdasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena orang-orang pada saat itu mendengar berita Nabi wafat, mereka memikirkan orang-orang kafir. Ini nabinya wafat, pasti orang-orang pada sibuk, pada sedih, sehingga mereka tidak punya kekuatan. Ini diserang Madinah, sudah, selesai sudah. Tapi ternyata mereka mendengar berita, Usamah malah mengadakan perjalanan perang. Nah, takut semua orang-orang kafir. Ini seandainya tidak ada perang pada hari kematian Nabi SAW, tidak ada pasukan yang dikirim, orang-orang kafir mungkin akan memikirkan untuk menyerang kota Madinah saat itu. Nah, ini kecerdasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian hadis ini menunjukkan bolehnya halaituha, memberikan perhiasan kepada anak perempuan. Anak perempuan kasih anting-anting, kasih apa lagi? Kalung, kemudian kasih gelang. Nah, silahkan, nggak ada masalah. Memang anak perempuan sejak dulu seperti itu. Para ulama berselisih pendapat, bolehkah melubangi telinga atau cuping telinganya anak perempuan untuk dikasih anting-anting? Diperselisihkan ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena itu termasuk dhalim, karena melukai orang. Ini kan kulit ini, daging ini. Nah, ketika dilubangi berarti apa? Melukai, nggak boleh. Tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah Ta'ala hal itu diperbolehkan. Kenapa? Karena meskipun ada mafsadatnya itu luka, tetapi ada maslahatnya yang lebih besar, yaitu keindahan yang dia dapatkan dan dia suka ketika melihat apa? Anting-anting di situ. Mungkin ketika anak perempuan tidak pakai anting-anting, sementara semua teman-temannya pakai anting-anting, dia jadi minder. Kenapa saya nggak punya anting-anting, sementara yang lain punya? Tapi ini tidak wajib deh. Bagi yang punya anak perempuan, kasih anting-anting silahkan, tidak juga silahkan. Tapi diperbolehkan insya Allah Ta'ala, karena di masa Rasul sudah sering terbiasa orang-orang memberikan anting-anting untuk anak perempuan, dan Nabi tidak pernah melarang sama sekali. Maka ini dalil bagi mereka yang mengatakan boleh kasih anting-anting untuk anak perempuan. Tidak zalim. 107. Ama wallah, ketahuilah demi Allah. Laula, kalaulah bahwasanya anna rusul, bahwasanya utusan-utusan. Rasul di sini bukan rasul para utusan Allah, bukan ya, tapi utusan-utusan dari negara musuh. La tuqtalu, tidak boleh dibunuh.
la darabtu, sungguh aku akan pukul a'naqakuma, tengkuk-tengkuk kalian berdua. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini ada sababul wurudnya. Musailamah al-Kadzab, nabi palsu, mengirimkan dua orang untuk ngirim surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya isi surat adalah Nabi Muhammad disuruh oleh dia tahu diri. Wahai Muhammad, kamu utusan Allah, aku juga utusan Allah. Kita berdua sama-sama utusan Allah. Maka bumi dibagi dua, jangan kamu kuasai semuanya. Kalau tidak mau bagi berdua, awas kita punya kekuatan. Nah, ini kira-kira isinya suratnya Musailamah begitu, mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah membaca surat itu, Rasulullah bertanya kepada dua orang tadi yang bawa surat, apa pendapat kalian? Maka keduanya mengatakan, pendapat kami sama dengan tuan kami, yaitu Musailamah. Nah, maka Rasulullah marah, beliau mengatakan, andaikan utusan itu tidak boleh dibunuh, kalian pasti sudah saya bunuh. Maka dalam Islam, kalau ada utusan dari negara kafir, mengirimkan surat misalnya kepada negara Islam, tidak boleh dibunuh. Kenapa? Mereka datangnya dengan resmi. Mereka datangnya ada satu tujuan, mengirimkan surat. Beda kalau yang datang adalah mata-mata. Mata-mata boleh dibunuh. Rasulullah pernah di Madinah, majelis bersama para sahabat, tiba-tiba ada orang masuk dengan ontanya. Setelah itu dia duduk. Setelah duduk, kemudian dia mendengarkan pembicaraan di majelis Nabi. Setelah itu dia langsung pergi ke ontanya, kemudian lari terbirit-birit, menunjukkan bahwa dia seorang mata-mata. Maka Rasulullah bertanya, siapa yang bisa ngejar orang itu? Akhirnya Salamah bin Aqwa dengan kakinya saja, tanpa kuda, tanpa onta, dia berhasil mengejar orang tersebut. Karena Salamah bin Aqwa ini sahabat Nabi yang terkenal kalau lari sangat kencang. Kuda lari, dia akan bisa mendahului kuda. Onta lari, dia bisa mendahului onta. Nah, maka akhirnya ditebas lehernya oleh Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Nah, itulah dalil bahwasanya mata-mata boleh untuk dibunuh, ya, mata-mata kafir masuk ke negara Islam boleh untuk dibunuh. 108. Ama yakhsha, tidakkah takut ahadukum, salah satu kalian, idza rafa'a ra'sahu, apabila dia mengangkat kepalanya, fis salati, di dalam salat, alla, bahwasanya tidak, yarji'a ilaihi, kembali kepadanya, basaruhu, penglihatannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika salat kita tidak diperbolehkan melihat ke arah langit. Bolehnya melihat ke arah tempat sujud atau melihat lurus ke depan. Melihat lurus ke depan sebagai makmum, melihat ke arah imam. Atau melihat lurus ke depan ketika sholat sendirian, berarti menghadap ke arah tembok. Tapi paling bagusnya menghadap ke arah tempat sujud. Sebagian ulama mengatakan hadis tentang menghadap ke arah tempat sujud itu adalah dhaif. Sehingga menghadap ke arah depan lurus ke tembok gak ada masalah. Itu sebagian ulama berpendapat begitu. Tapi Syekh Albani mengatakan hadis melihat ke arah tempat sujud adalah hadisnya sahih. Dan pendapat ini dikuatkan oleh hadis yang lain bahwa Nabi ketika salat itu ta'a ra'sahu, kepalanya menunduk. Para ulama mengatakan seperti kondisi orang baca kitab. Baca kitab kan begini. Jadi tidak tegak begini, tapi apa? Agak menunduk begini. Tapi jangan sampai dagunya nempel ke dada. Biasa saja agak nunduk, tetapi dagunya tidak menempel ke dada. Maka di sini diancam oleh Nabi, kalau sholat melihat ke arah langit, la yarji', matanya tidak kembali, alias buta. Melihat ke langit, maka balik-balik matanya buta. Ancaman buta ini menunjukkan bahwa perbuatan ini hukumnya haram, tidak boleh. Adapun mengangkat pandangan ke arah langit di luar sholat, maka diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang lebih bagus insyaallah ta'ala tidak ada masalah. Kita berdoa misalnya sambil melihat ke arah langit, gak apa-apa. Karena kiblatnya doa adalah langit, sebagaimana kiblatnya salat adalah Ka'bah. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Sungguh-sungguh kami melihat bolak-baliknya wajahmu menghadap ke arah langit, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa mengharapkan bahwa kiblatnya dipindah
dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, maka beliau menghadap ke arah langit dalam doa-doa beliau. Nah, maka ini tidak ada masalah dilakukan ketika di luar sholat. Tapi dalam sholat tidak boleh. 109. Ama yakhsha, tidakkah takut ahadukum, salah satu kalian, idza rafa'a ra'sahu, apabila dia mengangkat kepalanya, qabla al-imam, sebelum imam, ayyaj'alallah, bahwa Allah menjadikan ra'sahu, kepalanya, ra'sa himar, menjadi kepala keledai, au yaj'alallahu, atau Allah menjadikan suratahu, rupa dia atau bentuk dia, surata himar, rupa atau bentuk keledai. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan tidak bolehnya mengangkat kepala sebelum imam. Maka prakteknya, kalau imam Allahu Akbar, nah dia sudah selesai baru kita bergerak. Karena sebagian orang itu, imamnya belum selesai berbicara, takbirnya belum selesai, dia sudah tergesa-gesa untuk ruku, untuk sujud, untuk bangkit. Ini nggak sepantasnya. Ditunggu dulu. Dan kalau imamnya bisa, maka jidatnya nempel ke tanah ketika sujud, itu bersamaan dengan selesainya takbir. Allahu Akbar. Nah, kalau bisa begitu. Sehingga antara ucapan dia dengan perbuatan dia serasi. Maka para jamaah yang tidak bisa melihat ke arah imam, dia cukup mendengarkan suara imam. Imamnya sudah selesai berarti dia sudah selesai kondisi sujudnya. Sehingga yang tidak melihat imam, dia cukup mendengarkan suaranya. Begitu takbirnya selesai, dia kemudian mengikuti sujudnya ini. Ini perlu disampaikan karena seringnya saya lihat orang sholat tergesa-gesa seperti ini. Sami Allah, baru sami Allah. Udah bangkit dia. Mestinya tunggu dulu. Sami Allah liman hamidah. Demikian juga ruku, i'tidal, kemudian sujud. Allah, baru Allah ini. Tiba-tiba sudah bergerak. Bahkan sebagian orang selesai membaca wirid i'tidal, imamnya belum takbir, udah bergerak-gerak. Udah sarungnya dicing-cing-cing-cingkan. Padahal imamnya belum apa-apa ya. Nah, begitu imamnya Allah, langsung dia ikut gerak. Ini sebenarnya nggak boleh. Ini dilarang di dalam aturan sholat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Tiada lain dijadikan imam untuk diikuti. Namanya diikuti itu menunggu dia selesai. Seperti azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, selesai baru diikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat juga begitu. Selesai ruku baru diikuti. Maksudnya selesai ruku maksudnya sudah posisinya ruku sudah sempurna, nah, baru diikuti. Bagaimana kalau seseorang mengangkat kepalanya sebelum imam? Apakah sholatnya sah atau tidak sah? Diperselisihkan oleh para ulama. Menurut madhab Syafi'i, sholatnya masih sah, tetapi dia berdosa. Menurut madhab Hambali, sholatnya tidak sah alias batal. Kalau sholatnya tidak sah, berarti apa? Harus mengulang dari awal lagi. Karena sholatnya batal, sholatnya tidak sah. Kemudian kenapa di sini diubah menjadi kepala keledai? Karena keledai itu adalah tanda kebodohan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kama salil himari yahmilu asfara. Seperti perumpamaan keledai yang memikul kitab-kitab yang tebal. Nggak mungkin dia bisa membaca kitab-kitab tersebut. Nah, maka orang yang mendahului imam, ini pantasnya diubah menjadi keledai. Kenapa? Bodohnya seperti keledai. Dia tidak tahu bahwa diadakan imam untuk diikuti. Disebut makmum itu untuk mengikuti. Kok malah mendahului. Nah, berarti nggak paham. Karena nggak paham berarti seperti keledai. 110. Amma Ibrahim. Adapun Nabi Ibrahim. Fangzuru, maka lihatlah ila sahibikum, kepada sahabat kalian, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Musa, adapun Nabi Musa, faja'dun, maka orang yang tubuhnya kekar atau dagingnya kuat, ya, gempal, kuat, berisi, ya, dagingnya berisi. Adam, yang dia itu kulitnya coklat. Ka'anni, seolah-olah saya anzuru, saya melihat ilaihi, kepada Nabi Musa, in hadara, turun fil wadi, di lembah.
Yulabbi, dia membaca talbiyah, ala jamalin ahmar, di atas unta merah, makhtumin, yang diberi tali kekang, bikhulbatin, dengan sabut. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini maksudnya berbicara tentang sifat fisik Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Siapa yang pengen ngerti atau membayangkan Nabi Ibrahim, maka hendaklah melihat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana rupa Nabi Muhammad? Nah, Nabi Ibrahim seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa seorang anak biasanya mirip dengan bapaknya. Karena Nabi Ibrahim adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Sepakat para ulama, tidak ada perselisihan bahwa nasab Nabi Muhammad kalau diruntut itu sampai kepada Adnan, kemudian dari Adnan ini kalau diruntut sampai kepada Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail adalah putranya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini disepakati oleh para ulama, tidak ada perselisihan pendapat. Jadi yakin sudah bahwa Nabi Ibrahim adalah bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mirip dengan beliau. Adapun Nabi Musa, kata beliau, orangnya Adam, kulitnya coklat. Nah, maka ini seperti orang Indonesia, Pak. Coklat nih. Nggak putih, nggak hitam, tapi coklat. Alhamdulillah, kayak Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi Nabi Musa orangnya gede. Kemudian tubuhnya ja'dun. Jadi ja'dun ini bukan bicara tentang rambut. Karena kata-kata ja'dun seringkali diartikan rambut yang apa namanya? Rambut yang keriting. Nah, untuk di sini tidak. Untuk hadis tentang Dajjal, Dajjal itu ja'dun, itu maksudnya rambutnya keriting. Tapi untuk Nabi Musa, ja'dun diartikan oleh para ulama, yaitu dagingnya itu penuh isinya. Jadi orangnya apa? Tegap badannya, dagingnya penuh, kuat, sehingga menunjukkan orang yang kuat. Kata Nabi, seolah-olah saya sedang melihat Nabi Musa turun di lembah membaca talbiyah, yaitu melakukan haji atau melakukan umrah. Seolah-olah Nabi melihat Nabi Musa. Apa maksudnya? Bukankah Nabi Musa sudah wafat? Kok bisa Nabi Muhammad melihat Nabi Musa? Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, maksudnya Nabi Muhammad pernah bermimpi melihat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka maksud beliau, saya terbayang-bayang ketika saya mimpi Nabi Musa turun ke lembah kemudian membaca talbiyah. Tafsiran yang kedua, dan ini menurut saya tafsirannya lebih bagus, bahwa para nabi-nabi itu, meskipun mereka sudah mati, tetapi roh-roh mereka masih tetap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasadnya tetap berada di kuburan, tapi rohnya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menghendaki melakukan haji, ya turun ke bumi melakukan haji. Rohnya yang melakukan. Kita nggak bisa melihat, tapi Nabi Muhammad SAW bisa melihat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ditafsirkan seperti ini, tidak salah jauh apabila ada orang berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW bisa juga Pak, terlihat dalam kondisi terjaga. Misalnya seseorang sedang ngaji atau sedang pengajian, tiba-tiba melihat ada orang datang, maka dia takjub, kemudian Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, misalnya begitu. Semua orang di majelis kaget. Kenapa Masya Allah, Masya Allah? Karena dia melihat seseorang datang yang bentuknya persis dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara orang-orang yang lain tidak ada yang melihatnya. Bisa saja seperti itu terjadi. Kalau memang tafsiran yang kedua ini apa? Benar. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, masalah ini tidak bisa kita jadikan sebagai perdebatan yang untuk menyesatkan orang lain. Walau ada orang-orang berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW bisa terlihat dalam kondisi terjaga, itu maksudnya adalah rohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis ini, rohnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam melakukan ibadah haji atau umrah. 111. Ammar rajul, adapun seseorang laki-laki, falyanzur ra'sahu, maka hendaklah dia menebarkan, maksudnya membuka ra'sahu, rambutnya. Falyaghsilhu, maka hendaklah dia membasuh rambutnya. Hatta yablugha, sehingga mencapai usul asy-sya'ri, pokok-pokok dari rambut.
Wa ammal mar'ah, adapun perempuan, fala 'alaiha, maka tidak ada dosa atasnya, alla tanqudah, bahwa dia tidak membuka rambutnya. Litaghrif, hendaklah dia mencawuk air, ala ra'siha, untuk kepalanya, thalatha gharafatin, 3 kali cawukan, takfiha, itu mencukupi dia. Hadis riwayat Abu Dawud. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini bicara tentang ghuslu al-janabah, mandi junub. Jadi mandi junub untuk laki-laki dan perempuan aturannya beda. Kalau untuk laki-laki, misalkan rambutnya panjang, dia tetap harus apa? Lepas kucirnya kalau dia pakai kucir. Kemudian dia harus basahi seluruh rambutnya, kepalanya, sampai pada pokok-pokok rambutnya, sampai kulit kepalanya semuanya basah. Ini untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan, karena perempuan rata-rata rambutnya panjang, rata-rata pakai kucir, maka la 'alaiha alla tanqud. Kucirnya tidak wajib dilepas. Yang penting tidak ambil 3 cawukan dengan kedua telapak tangan begini. Kemudian 3 kali cawukan. Ke arah kanan, ke arah kiri, kemudian ke arah tengah. Nah, itu sesuai sunnah begitu. Kanan dulu, kemudian kiri, kemudian tengah. Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis Sahih Bukhari. Ditulis di sini bil hilabi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mandi, maka beliau meminta supaya diambilkan al-hilab. Al-hilab artinya adalah ember. Fa'akhadha bikaffih. Lalu beliau mengambil dengan telapak tangannya. Fabada'a bisyikki ra'sihi al-ayman. Beliau basuh bagian sisi yang kanan dari kepala. Thummal aysar, kemudian sisi yang kiri dari kepala. Faqala bihima ala wasati ra'si. Lalu menuangkan kedua telapak tangannya tadi pada tengah-tengah kepalanya. Nah, maka kanan, tengah, kemudian apa? Kiri, kemudian tengah. Ini untuk mandi junub. Perempuan ada keringanan, tidak wajib lepas kucirnya. Tapi kalau untuk mandi haid, hukumnya lain lagi. Mandi haid, hendaklah kucirnya dilepas. Sehingga basah semuanya total tanpa ragu-ragu. Tapi kalau untuk mandi junub tadi, maka ada keringanan. Para ulama membahas, kenapa mandi junub diringankan? Karena mandi junub itu sering terjadinya. Sementara mandi haid itu jarang terjadinya. 1 bulan 1 kali. Tapi mandi junub, apalagi pengantin baru, nah, bisa mandinya berkali-kali. 1 hari bisa 5 kali. Nah, sehingga kalau harus melepas lagi, ini kasihan perempuan, maka boleh dia tidak lepas rambut kucir rambutnya. Mungkin ada yang bertanya, bukankah dalam hadis Bulughul Maram mandi haid juga sama saja, boleh untuk tidak melepas? Nah, mari kita lihat dalam kitab Bulughul Maram. Karena Bulughul Maram ini kitab yang populer dipelajari oleh semua orang. Ummi Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya seorang wanita yang mengikat rambut kepala saya. Apakah saya harus melepasnya untuk mandi junub?" Dalam satu riwayat yang lain, wal haidah, juga untuk mandi dari haid. Berarti disebutkan 2, junub sama haid. Maka beliau mengatakan, la, tidak. Innama yakfik, cukup kamu untuk menuangkan pada kepalamu 3 kali cawukan, tidak usah lepas tali tadi. Nah, ketahuilah bahwa tambahan ini, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, wal haidah, juga mandi haid, ini adalah tambahan yang dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Maka yang benar adalah mandi jenabat saja, perempuan tidak wajib untuk lepas tali rambutnya. Tapi kalau mandi haid, hendaklah dia lepas. 112. Amma ana, adapun saya, fa'akhudhu bikaffayya, maka saya mengambil dengan kedua telapak tangan saya. Thalathan, 3 kali. Fa'asubbu ala ra'si, lalu saya tuangkan kepada kepala saya. Thumma ufidu, kemudian saya tuangkan
ala sa'iri jasadi, atas seluruh jasad saya. Hadis muttafaqun alaih. Ini bikaffaya, kenapa dibaca bikaffaya dengan kedua telapak tangan saya? Sesuai dengan hadis yang lain dalam Sahih Bukhari, wa asyara biyadaihi kiltaihima. Beliau berisyarat dengan kedua telapak tangannya. Nah, berarti mencawoknya dengan kedua telapak tangan, bukan dengan satu telapak tangan. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu, sunnahnya ngambilnya dengan satu cawan untuk berkumur. Tapi kalau untuk mandi janabah atau mandi haid sama saja kita cawok dengan kedua telapak tangan. Karena apa? Air yang diperlukan lebih banyak untuk membasuh kepala ini. 113. Amma ana, adapun saya, fala akulu, maka saya tidak makan, muttaki'an, dalam keadaan bersandar. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis ini menghasung kita untuk ketika makan tidak dengan bersandar. Bersandar ada dua macam. Yang pertama, sebagian orang adatnya menyiapkan guling di sampingnya sini, kemudian dia bersandar pada gulingnya sambil makan. Santai-santai. Ini adatnya orang-orang yang berfoya-foya dalam makannya. Nabi tidak suka seperti itu. Dan biasanya orang seperti itu makannya banyak. Sehingga posisinya seperti itu. Kondisi yang kedua, muttaki'an, itu adalah duduk berada di tempat yang empuk, di atas kasur atau di atas bantal. Orang Arab kan rata-rata kalau ada tamu datang, disiapi bantal untuk diduduki. Nah, ketika duduk di atas bantal kemudian makan, itu termasuk apa? Muttaki'an, bersandar. Ini dua tafsiran untuk kata-kata bersandar, sehingga dua-duanya tercakup. Maka kalau Nabi makan bagaimana? Beliau makannya di lesehan, di tanah, tanpa ada bantal di bawahnya. Kalau pas duduk biasa, kadang-kadang beliau disiapi bantal. Nah, rata-rata orang Arab seperti itu. Tamu datang kasih bantal, supaya duduk pada bantal tadi. Dan itu masih berlaku sampai hari ini. Orang-orang Arab punya kursi Arab kan, biasanya berada di bawah lesehan, tapi empuk. Nah, itulah kursinya orang-orang Arab. Kata-kata amma ana, adapun saya, ini maksudnya adalah beliau mempersilahkan orang lain untuk memilih. Kalau saya tidak mau bersandar. Kalau kalian, maka silahkan. Kalian mau bersandar silahkan. Tidak bersandar seperti saya, lebih bagus. Jadi ini bukan larangan sama sekali. Sehingga kalau kita duduk di atas tempat yang empuk, kemudian makan. Kita punya meja makan, kemudian kursinya empuk. Kita kasih empuk. Apakah itu dosa? Tidak dosa. Karena di sini bukan larangan, ini hanya berita. Saya tidak mau makan dengan bersandar. Hadis seperti ini, amma ana, adapun saya. Ini kita temukan dalam hadis yang lain juga, yang menunjukkan bahwa Nabi menyuruh orang yang lain supaya memilih. Mau ikut saya silakan, tidak juga silakan. Contoh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diberitahu ada seseorang yang mati bunuh diri, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amma ana fala usalli alaihim. Adapun saya tidak mensolatkan kepada orang yang mati bunuh diri tadi. Rajulan, ada seorang laki-laki, qatala nafsah, bunuh diri, bimasyaqis, dengan senjata tajam. Maka Rasulullah bersabda, amma ana, adapun saya, fala usalli alaih, saya tidak mensolatkan dia. Ini kalau dilanjutkan, adapun kalian, maka silakan. Mau tidak salat seperti saya, silakan. Mau salat juga, silakan. Demikian ditafsirkan oleh sebagian ulama rahimahumullah ta'ala. Sehingga sama sekali ini bukan larangan untuk menyolatkan orang mati bunuh diri, bukan. Bahkan pendapat yang masyhur adalah orang yang mati bunuh diri tetap wajib disolatkan apabila dia seorang muslim. Yang tidak mensolatkan adalah orang-orang yang ternama, para kiai misalnya. Tidak usah mensolatkan orang-orang seperti itu. Karena kalau para kiai besar ikut mensolatkan, nanti orang-orang akan mudah-mudah bunuh diri. Orang punya utang nggak bisa bayar, akhirnya bunuh diri. Dia mengatakan nggak apa-apa bunuh diri, yang penting disolatkan Pak Kiai, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka para kiai jangan menyolatkan orang mati bunuh diri. Tapi orang-orang biasa seperti kita nggak ada masalah mensolatkan mereka. 114. Amma anta ya Ja'far. Adapun kamu wahai Ja'far. Ja'far ini saudaranya Ali bin Abi Thalib.
fa asbahta maka kamu mirip khalqi dengan rupa saya, wa khuluqi dan akhlak saya. Wa amma anta ya Ali, adapun engkau wahai Ali, faminni maka termasuk keluarga saya, wa ana minka dan saya termasuk engkau. Wa amma anta adapun engkau ya Zaid wahai Zaid, maksudnya Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Fa akhuna maka engkau saudara kami, yaitu saudara saya Islam. Wa maulana dan bekas budak kami. Wal jariyah adapun anak kecil ini inda khalatiha bersama bibinya. Fa innal khalah karena sesungguhnya bibi walidatun sama dengan ibu. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Hadis ini berbicara tentang putrinya Hamzah. Hamzah paman Nabi sudah mati dalam medan perang apa? Uhud. Nah, ketika Nabi datang ke Mekah pada tahun 6 Hijriyah mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Mekah, akhirnya beliau pulang ke Madinah. Nah, pada saat pulang ke Madinah itu putrinya Hamzah, berarti sepupunya Nabi SAW, masih kecil anak-anak. Dia kemudian melihat Nabi pergi, dia panggil-panggil Nabi. Wahai paman, wahai paman. Maksudnya pengen ikut. Akhirnya rebutan tiga orang ini. Ja'far ingin membawa dia, Ali ingin membawa dia, Zaid pengen membawa dia. Karena semuanya masih ada hubungan kerabat atau hubungan yang lain. Zaid ini adalah orang yang diwasiati oleh Hamzah untuk merawat anaknya dia kalau dia mati. Maka Zaid merasa paling berhak. Saya yang paling berhak. Karena ini adalah wasiat dari bapaknya. Tapi Nabi memberikan keputusan al-jariyah inda khalatiha. Anak kecil ini bersama bibinya. Nah, bibinya adalah Asma binti Umais. Itu adalah istri dari Ja'far ini. Sehingga akhirnya putrinya Hamzah dirawat oleh Ja'far. Karena Ja'far menikahi bibinya putri tadi. Dan yang dimaksud bibi ini adalah bibi yaitu dari pihak ibu. Saya punya ibu. Ibu saya punya adik. Nah, itulah yang disebut sebagai khalatun. Kalau dari pihak bapak, namanya bukan khalah. Namanya ammah. Maka dari hadis ini diambil pelajaran. Kalau ada seorang anak kecil, bapaknya mati, ibunya mati. Siapa yang paling berhak merawatnya? Yang paling berhak merawatnya adalah khalatuha, bibinya. Bapaknya mati, ibunya masih ada. Paling berhak yang merawat siapa? Ibunya. Ibunya mati, bapaknya masih ada. Yang paling berhak merawat siapa? Bapaknya. Kenapa? Yang paling berhak merawat adalah orang yang paling kasih sayang sama dia. Nah, sekarang bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Siapa yang paling kasih sayang sama dia? Kata Nabi, al-khalatu walidatun. Bibi itu sama dengan ibu, sehingga dia yang paling berhak setelah mereka. Baik, inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Hadis-hadis berikutnya insya Allah kita pelajari pada waktu yang lain.